Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Gorat Siahan Sarjana Teologia, yang melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Cikampat, Resort Cikampat. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari yang baru ini, izinkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan, bacaan pagi dan renungan pagi pada hari ini tanggal 31 Januari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat bacaan dan juga renungan pada pagi hari ini yang akan kita dengarkan dan akan kita renungkan. Yang pertama, bacaan pagi tertulis dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 35 sampai dengan 40. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Demikian isi firman Tuhan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepadamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Selanjutnya, renungan kita pada pagi hari ini tertulis dari Yeremia pasalnya 32 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan dua nats yang sudah kita baca tadi, diawali dengan bacaan pagi dan kemudian diakhiri dengan renungan pagi pada hari ini, mau mengajarkan kepada kita banyak cara yang dapat dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau di dalam bacaan yang pertama, kita boleh melihat Allah telah memilih, menetapkan, dan mengutus nabinya, yaitu Musa, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Banyak sekali yang dilakukan oleh Allah melalui hambanya, yaitu Musa. Namun ketika Allah memakai Musa, namun bangsa Israel masih tetap tidak percaya dan mau kembali ke tanah Mesir. Dan mereka juga ingin meminta kepada Harun untuk mendirikan dewa-dewi bagi mereka.
Inilah yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Allah sudah mengutus yang lain untuk menyelamatkan kita. Namun kita masih meragukan kuasa-Nya. Itu sebabnya juga dalam renungan kita yang kedua, Nabi Yeremia diutus oleh Allah untuk memberitakan penghukuman dan juga sekaligus memberitakan pembebasan keselamatan kepada mereka. Hal yang menarik daripada ayat renungan kita bahwa Yeremia berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah, menuntun, supaya Allah menuntun hidupnya. Bagaimana ia harus melakukan tentang persoalan yang dihadapinya. Di sini kita lihat perikop ini berbicara mengenai Allah menggunakan pembelian ladang untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Ketika itu Raja Zedekia sudah masuk ke dalam pembawaan dan seluruh bangsa Israel sudah menjadi tawanan di Babel. Lalu mereka hanya memiliki sebuah tanah milik daripada keluarga Yeremia. Dan Yeremia meminta hikmat daripada Tuhan di dalam doanya. Dan inilah ayat renungan kita. Dia berdoa demikian. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terbentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Yeremia sangat mengenal Allah. Dia mengetahui akan kuasa Allah yang maha besar. Kalau kita bertanya di dalam hati kita, adakah segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Atau adakah sesuatu yang sulit bagi Allah? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada sesuatu hal pun yang sulit bagi Allah. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Allah memakai cara pembelian tanah. Dia menyuruh Yeremia untuk membeli tanah itu, sehingga bangsa Israel boleh selamat. Dan itu adalah suatu konsep rencana Allah yang akan Dia kerjakan kepada bangsa Israel untuk penyelamatannya di masa yang akan datang. Dan inilah adalah cara Allah bagi kita jemaat Tuhan. Banyak cara yang boleh dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan hidup kita. Tetapi kita harus pahami dan kita harus mengenal Dia. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang mampu menyelamatkan kita. Datanglah kepada Dia dan berlindunglah kepada Dia, karena Tuhan pasti akan menolong engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru, untuk kesehatan, nafas kehidupan yang Tuhan boleh karyakan, limpahkan, anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh kembali bangun dari tidur kami, dan kami akan melakukan seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon dan kami meminta hikmat, didikan dan pengarahan daripada-Mu, agar kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami berdasarkan hikmat Tuhan, berdasarkan kekuatan Tuhan, sehingga semua pekerjaan kami boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mendoakan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang akan melakukan pekerjaannya. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat daripada Tuhan. Ingatkanlah mereka, agar mereka senantiasa mengingat Engkau di dalam kehidupannya, agar jangan mereka mengandalkan pikiran dan tenaga mereka, kekuatan mereka, tapi biarkanlah mereka mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, lindungilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang hendak berpergian ke tempat kerjanya. Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya apapun itu Tuhan, sehingga ia boleh bekerja di dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Biarlah hari ini
pagi ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami ini, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.